Kalau dalam keadaan sebelum pandemi COVID-19 kan memang saat bulan Dzulqa'dah ini, di mana ketika umat Islam di seluruh dunia sedang berbondong-bondong menuju ke tanah suci. Dan kalau berangkatnya itu di bulan-bulan Dzulqa'dah itu, biasanya mereka akan mendapatkan, kalau di Indonesia namanya tuh kloter-kloter gelombang pertama itu akan ke Madinah dulu. Kalau gelombang kedua langsung ke Mekah. Nanti Mekah baru pulangnya ke Madinah. Kalau gelombang-gelombang pertama ke Madinah dulu. Nah, makanya dalam kisah ini dikatakan bagaimana tadi Tuan saya berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita juga prihatin kondisi sekarang ya. Bahkan pembatasannya sangat luar biasa sekali. Yang dulu setiap tahun itu Masjidil Haram itu setiap bulan haji ya tanah suci itu dihadiri oleh 3 jutaan manusia dari seluruh dunia. Sekarang dibatasi hanya 10.000 saja. Makanya kalau kita ngelihat Masjidil Haram itu kan yang tawaf sedikit benar ya. Karena biasanya itu kan padat. Karena apa? Kalau bulan haji itu ya yang hadir di Masjidil Haram itu sekitar 3 jutaan manusia ya. Oleh karena itu pada tahun ini juga pemerintah tidak memberangkatkan para calon-calon jamaah haji. Kita berharap mudah-mudahan mereka semua sabar ya. Dan paling tidak kita bersyukur oleh guru kita dibimbingkan, walaupun mungkin yang buat kawan-kawan yang belum berkesempatan ke tanah suci, tapi kalau kita mengamalkan amalan yang sudah dibimbingkan oleh guru kita, rutin setiap hari kita lakukan, insya Allah kita akan punya predikat sebagai haji jadi. Kalau berangkat ke tanah suci namanya jadi haji. Tapi kalau mengamalkan amalan ini namanya haji jadi. Amalan apa? Sholat Isra. Jadi kalau rutin mengamalkan sholat Isra yang dibimbingkan oleh guru kita, karena jelas hadisnya baginda Nabi menyatakan man sholal godata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Jadi kata kuncinya sholat subuhnya berjamaah. Idealnya tentu berjamaah di masjid. Tapi kalau seandainya kita tidak ada keluasan waktu di masjid, misalnya sedang tugas, sedang dinas ya, tidak bisa, mungkin di kantor lagi ada shiftnya, silakan sholatnya tetap di kantor tapi berjamaah. Atau kalaupun kita sholat di rumah tapi berjamaah dengan anak, dengan istri. Tapi idealnya adalah sholat subuh berjamaah. Man sholal godata ya fi jama'atin. Summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asyamsu. Kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai dengan terbitnya matahari. Berapa lama tuh berarti duduk zikirnya? Hitungan waktu syuruk itu waktu terbit matahari, kalau dihitung dari azan subuh, itu yang aman itu waktu syuruk yang aman adalah 1 jam 20 menit. Itu pasti sudah aman, sudah terbit matahari dan sudah aman. Setelah itu kita boleh melakukan sholat Isra ya. Jadi duduknya itu kita lihat saja. Sekarang subuh itu jam 4.35 ya atau 3 berapa? Ada 4.35 ya. Kalau 4.35 tambah 1 jam 20 menit kira-kira jam 5.55 itu sudah waktu syuruk. Waktunya syuruk, nama sholatnya Isra. Arti syuruk itu terbit. Seperti halnya gurub itu terbenam, tapi nama sholatnya maghrib. Dan nama waktunya gurub, nama waktunya syuruk. Ketika terbit namanya waktunya syuruk, nama sholatnya Isra. Jadi kita tadi ya, summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asyamsu. Kemudian duduk berzikir kepada Allah ya sampai dengan terbit matahari. Zikirnya boleh dengan macam-macam. Kalau amalan kita tentu dengan zikir harian, zikir jahri. Boleh mau berzikirnya tarik sampai 1.000 boleh. Atau setelah zikir jahri mau campur dengan khataman, atau kemudian mau sambil baca Quran, atau mau sambil dengan salawat bani Hasim. Pokoknya duduk berzikir kepada Allah. Tapi kan ada juga yang bilang begini, oh itu kan enak yang ustadz atau enak yang memang orangnya tidak waktunya senggang. Lah orang-orang yang punya aktivitasnya pagi-pagi mesti ke pasar ya, pedagang ya, atau yang mungkin punya aktivitas mesti ngantar anak pada masa-masa yang sebelum pandemi kan ada yang suka ngantar anak nih sekolah atau bagaimana. Itu kan susah untuk mengejar syuruknya. Sedangkan dalam hadisnya harus duduk. Nah kita pahami duduk itu ada duduk zahir, ada duduk batin. Artinya gini, walaupun kita beraktivitas, tapi kolbu kita tetap berzikir kepada itu, artinya duduk secara batin, duduk batin. Jadi yang memang ada tuntutan tugas, tuntutan dinas, ya habis sholat subuh langsung harus beraktivitas, tidak jadi masalah. Tetaplah beraktivitas, tapi makna duduk secara batinnya, kolbunya tetap berzikir kepada Allah. Sehingga ketika sudah terbit matahari tadi ya,
hatta tatlu asyamsu summa sholat rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, inilah yang namanya sholat sunnah isyraq. Ya, fakana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Jadi bayangkan, yang mengamalkan sholat sunnah isyraq ini yang 2 rakaat saja dapat pahala haji dan umroh. Kita oleh guru kita setiap pagi, setiap terbit matahari, ya. Tapi syarat itu terbit matahari jangan kurang dari 1 jam 20 menit. Kalau kurang itu waktu karohah, waktu terlarang melakukan sholat. Hati-hati. Kita jadi mesti ada hati-hati apik di situ. Karena saya suka lihat juga ada ikhwan-ikhwan ketika sedang mendengarkan kuliah subuh di Masjid Nurul Asror. Setelah kuliah subuh selesai, mereka main langsung sholat sunnah 2 rakaat. Kalau waktunya belum terpenuhi, belum habis, ya belum terbit, itu masih waktu karohah, waktu terlarang melakukan sholat. Tidak boleh, kecuali hanya 2 sholat yang boleh dilakukan walaupun di waktu karohah. Itu sholat sunnah syukurul wudu dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu boleh. Jadi kalau seandainya ada itikaf di masjid, ya itikaf nih ya, kemudian ketika setelah waktu subuh itu batal, lalu kemudian dia kan ke tempat air, ya mungkin ingin sekalian tipis atau wudu lagi, ketika masuk ke masjid lagi, walaupun itu dalam kondisinya waktu karohah, dia boleh sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat syukurul wudu. Jadi hanya 2 sholat itu saja yang boleh, yang sholat sunnah. Ya, kalau sholat yang lain, sholat hajat, sholat taubat atau apapun istihoroh nggak boleh di waktu karohah. Maka setelah terbit matahari kita sholat 2 rakaat, ya. Itu namanya isyraq. Tapi oleh guru kita luar biasa. Kita tidak hanya dibimbingkan setiap pagi itu 2 rakaat, tapi bahkan kita sambung dengan sholat sunnah isti'adzah. Kalau isyraq itu adalah bentuk syukur kita ketika matahari terbit, kita masih bisa melihat matahari, kita masih diberikan umur. Jadi sholat isyraq itu adalah sholat bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan ya menjalani hari ini. Jadi ketika kita pagi-pagi kita masih hidup. Karena banyak orang yang setelah tidur tidak bangun lagi. Banyak nggak? Banyak. Makanya kan kalau doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena apa? Tidur itu saudaranya mati. Jadi banyak tidurnya, banyak matinya, sering tidurnya, ya. Makanya ada riado yang bagaimana dilatihkan untuk mengurangi tidur, ya, riado malaikat. Memang berat ini. Nah, kemudian kita teruskan lagi oleh guru kita, ya. Tadi kan dibimbingkan sholat sunnahnya setelah sholat sunnah isyraq, isti'adzah dan istikharah. Jadi setelah kita mensyukuri hari, lalu kita sholat sunnah isti'adzah dalam rangka minta perlindungan kepada Allah. Isti'adzah itu minta perlindungan. Makanya yang dibaca pun suratnya surat Muawwistain, ya. Jadi surat minta perlindungan Allah itu Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kemudian sholat sunnah istikharahnya, ya, kita mengamalkannya juga 2 rakaat. Setiap rakaatnya kita baca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Jadi begitu. Ya, tata caranya sama, rakaat pertama maupun rakaat kedua. Itu yang sholat sunnah istikharah. Nah, setelah itu kita tuntas semua, ya, kita tutup lagi dengan kita melakukan zikir harian, tapi boleh cukup 3 kali saja tarikan la ilaha illallahnya. Nah, dalam doanya boleh kita gunakan doa afirmasi yang pernah Abah berikan kepada ajengan jejen, ya, atau ke wakil talqin yang lain. Doa afirmasi itu doa pengakuan diri, seperti yang mungkin sudah pernah didengar ucapan begini, qalbi kutbi wa qallabi lubnani. Jadi qalbiku, ya, adalah kutubku, adalah porosku. Qalbi kutbi wa qallabi lubnani, dan kolabku, sekujur jasadku ini adalah gunung Lubnanku. Artinya mesti sekokoh gunung Lubnan. Kalau diajak ibadah harus kuat. Kalau mendapatkan segala ketentuan dari Allah, musibah harus tegar, harus sabar. Jadi badan itu harus kokoh seperti gunung Lubnan. Wa qallabi lubnani sirri khadiri. Ada yang mengatakan sirri hadiri. Ya, kalau sirri hadiri maknanya adalah sirku hadir kepadaku. Tapi kalau sirri khadiri, sirku adalah ibarat Nabi Hidirku. Saya lebih senang bacanya sirri khadiri. Ada yang teksnya itu sirri hadiri. Kan beda ha dengan ho, hanya titik nih. Tapi kalau saya membacanya sirri khadiri. Sirku, ya, rasaku, rahasiaku adalah ibarat
Nabi Khidirku, sirri khodiri. Kemudian wa ainuhu irfani, dan mata sirku, ya, mata rasaku, ainuhu, ku-nya itu kembali kepada sir, ya. Irfani, ini tukang irfan tuh, adalah puncak ma'rifatku. Jadi irfan itu maknanya sama dengan ma'rifat atau puncak pengetahuanku, gitu. Wa ainuhu irfani. Kemudian harunu akli, harunku itulah akalku. Wa kalimi ruhi. Kalim ini maksudnya kalimullah, Nabi Musa alaihi salam. Jadi Harun adalah ibarat akalku, Musa ibarat ruhku, ya. Wa kalimi ruhi. Fir'auni nafsi, dan Fir'aun adalah diriku. Jadi arti nafsi itu berarti diri, ya. Adalah diriku. Wal hawa hamani, dan hawaku ibarat Haman. Jadi ini bukan berarti kok kepengen jadi Fir'aun, bukan kepengen. Ini makin doa afirmasi, doa pengakuan diri, bukan kepengen jadi Fir'aun, tapi merasa sebagai Fir'aun, begitu. Karena banyak kita nggak merasa Fir'aun, oh saya nggak enak ke Fir'aun, tapi sifat-sifatnya ada nggak? Ada. Sifat Fir'aun yang paling menonjol itu apa? Sombong. Kan kesombongan paling besar Fir'aun, mengaku apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, ya. Jadi adalah makhluk yang paling sombong mengaku Tuhan itu adalah Fir'aun, kesombongan. Dan kita sadar nggak sadar mengaku Tuhan, pasti sifat itu ada dalam diri kita. Dan makanya tadi setelah kita mengaku itu dalam rangka apa? Kita kan dilatih oleh guru kita untuk pandai merasa, bukan merasa pandai. Jadi bukan merasa pandai, tapi pandai merasa. Nah, dalam pandai merasa ini justru rasa-rasa yang kita kembangkan itu bukan kita merasa suci, tapi kita merasa kotor. Bukan merasa mulia, tapi merasa hina. Bukan merasa pintar, tapi merasa bodoh. Karena ketika kita merasa bodoh akan dicerdaskan oleh Allah. Ketika kita merasa hina akan dimuliakan oleh Allah. Akan kita merasa kotor akan disucikan oleh Allah. Sebaliknya kalau kita merasa pintar, stuck, nggak akan bertambah lagi ilmu. Karena orang kalau udah merasa pintar, mau belajar nggak? Enggak. Ya, nggak akan mau menerima ilmu dari siapapun. Apalagi yang nyampeinnya anak kemarin sore. Ya lu ngajarin gua anak kemarin sore, baru talkin kemarin gitu kan. Nah itu kan ada kesombongan ketika menganggap orang itu lebih rendah daripada kita. Karena yang namanya sombong itu, al-kibru itu adalah cirinya dua. Batorul haq wa gomtunas. Itu namanya sombong. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Jadi ada ketika terangkum dua hal itu termasuk sombong. Atau salah satunya termasuk sombong. Jadi kita menolak kebenaran. Kita tadi ada yang ngasih nasihat kita nih. Cuma anak kecil, anak muda. Kita menolak dengan alasan tadi, lu anak kemarin sore ngajarin gua. Sombong nggak itu? Sombong. Karena tadi menolak kebenaran. Atau dia menganggap remeh ilmu orang lain. Nah itu sombong. Ya. Nah kita kan dilatihkan tadi untuk pandai merasa itu apa? Agar kita mengikis tadi segala sifat-sifat yang merasa keakuan dalam diri kita, ya. Yang merasa mulia, ya. Merasa suci, merasa pintar, merasa hebat, kita kikis. Maka zikirnya kita gunakan dan zikir nafi isbat, la ilaha illallah, zikir penediaan dan penetapan. Nafi itu peniadaan, isbat penetapan, ya. Jadi segala hal-hal yang tidak selayaknya kita miliki, ya, itu adalah kewenangan Allah. Tadi kan yang berhak menyatakan aku yang paling suci itu Allah. Aku yang paling hebat itu Allah. Makanya Allah menyatakan dalam hadis qudsinya bahwa takabur itu adalah selendangku. Siapa yang mengambil selendangku, maka siap-siaplah menerima azabku. Begitu. Karena yang paling berhak menyatakan akulah yang paling hebat, akulah yang paling kuat, akulah yang paling besar, akulah yang paling pintar, aku itu Allah yang berhak begitu. Kalau makhluk tidak berhak. Makanya kalau kita berzikir itu yang kita serap itu bukan sifat-sifat jalal, dan itu gambaran sifat jalal, sifat keagungan Allah. Tapi yang kita serap ketika kita berzikir adalah sifat-sifat jamal, sifat keindahan Allah, ya. Seperti Allah punya sifat pengasih, ya, Ar-Rahman. Allah punya sifat penyayang, Ar-Rahim. Allah punya sifat pengampun, ya, Al-Ghafur. Kita serap itu.